Nah, setelah kita tes inverter MSW gelombang kotak bisa buat nyalain rice cooker, kita akan tes apakah si gelombang kotak ini juga bisa menyalakan coffee maker 600 watt. Karena proses recovery ini kalau 120 ampere dicas oleh 800 watt peak bakal over voltage. Jadi kita sambil nyalain rice cooker, kita bikin nasi uduk pakai inverter yang MSW ya, bukan yang PSW, inverter yang 300 ribuan. Nah ini akinya nih lagi problem, lagi nggak mau ngecas, mungkin karena kutubnya terjadi kristalisasi. Karena ketika kita cek voltage dia masih stabil di atas 12,5, 12,6 gitu ya. Tetapi kalau kita ketemu matahari, nah ini ada problem, dia ngecasnya agak lelet. Mudah-mudahan pakai desulfator ada sedikit progres gitu ya. Nah kalau ternyata tidak ada progres, ya memang harus pergantian pemain. Ini akinya nih, kalau nggak mau ngecas seperti ini walaupun voltage tinggi, susah juga ya. Nah, apakah ini efek dari kita uji cobanya terlalu ekstrim? Mungkin juga gitu ya. Tapi kalau pengalaman saya sih, kalau ekstrim biasanya dia voltage-nya ngedrop gitu ya. Kalau ini kan voltage-nya masih di 12,5. Kalau dulu kita akinya error, dia voltage-nya nggak mau naik di atas 11 volt. Jadi mentok di 10, 10,5 karena ada selnya yang kena mungkin ya. Nah kalau ini, kalau 12,5 berarti ini masih ada harapan, selnya ini masih bagus. Kali gitu ya, kalau saya baca-baca sharingan-sharingan di grup, kelihatannya banyak kasus seperti itu untuk aki yang kemungkinan teridentifikasi ada penyumbatan di si kutubnya karena nggak pakai desulfator gitu ya. Jadi dia ibarat keran air. Nah, ibarat keran air, jadi airnya banyak tapi kerannya itu nyumbat gitu. Jadi arus masuk dan keluar jadi terhambat, katanya begitu ya. Walau alam sih. Cuma ini jadi kagak jadi bongkar-bongkar kabel, keburu akinya problem. Jadi kita belajar tentang desulfator dulu ya. Sambil balik nih belajar tentang inverter MSW. Jadi mungkin mau ada yang uji coba, nggak usah khawatir pakai inverter yang mahal-mahal, pakai aja inverter yang 200 ribuan, yang 300 ribuan. Ini udah bisa buat kita nanak nasi rice cooker seperti ini. Oke, nah yang ini udah tadi kita cas selama 2 jam. Voltage-nya 12,8, 12,9 terakhir kita cabut. Takut kalau kelamaan takut jebol, jadi saya pindahin sekarang siang ngecas ke yang aki yang paling tua sambil kita tarik energinya pakai rice cooker. Alhamdulillah.
Nah, jadi ternyata kalau main PLTS nih resikonya selalu ada saja hal-hal yang harus kita oprek ya. Makanya dibilang kalau PLN memang lebih simple, lebih ringkas, lebih mudah lah gitu ya. Gak usah ribet-ribet seperti ini. Ini ribet karena kita kagak tahu aja gimana cara ngobatinnya ya. Kalau yang udah tahu ngobatinnya sih udah nyantai-nyantai aja. Oke, udah azan zuhur, kita sholat dulu ke masjid. Mumpung kita WFH, pol-polin lah sholat di masjid ya. Udah kagak ke kantor, kagak kerja keluar, di rumah aja, ke masjid kagak. Ya itulah syaiton mantengin PLTS bisa seharian gitu ya. Oke, mudah-mudahan pulang dari masjid si nasi uduknya udah jadi. Kelihatannya nasi uduk sudah siap, sudah matang. 14.4. Ini mode rice cookernya udah naik, alias sudah mode warming, bukan cooking lagi. Kita tes ya. Cooking tuh udah nggak mau, udah naik, artinya udah panasnya udah mentok. Sambil ngopi. Nah, jadi sekarang kita hanya menggunakan satu aki 120 ampere dengan inverter, power inverter 1200 watt DC ke AC, tipenya modify sin wave ya, gelombang kotak. Nah, beda dengan yang Kenika yang gelombang sinus yang seperti ini, dimana inverter dengan gelombang tipe ini bisa buat menjalankan perabot kulkas, AC dan lain sebagainya. Mesin cuci juga pakai tipe inverter yang seperti ini. Nah, kalau yang buat lampu doang, komputer bisa nggak ini ya? Kalau nggak salah bisa sih, laptop gitu ya, yang tidak ada penggerak motor ataupun apa ya, perbedaannya itu. Nah, rice cooker pakai ini bisa, kompor induksi pakai yang pure sin wave, kalau pakai ini nggak bisa. Nah, kita pakai kabelnya, kita ganti. Kalau kabel bawaan ini cuma segini doang nih, ini AWG 4 mm ya, tipis banget, maksimal sampai 500 volt, 700 derajat 70 derajat. Nah, jadi kabel bawaan kalau sekiranya lebih aman, kita pakai yang lebih tebal. Nah, ini ukuran 4 mm, mungkin untuk lampu sih cukup ya, tapi kalau untuk rice cooker yang mungkin 300-400 watt, sebaiknya kita ganti dengan kabel yang lebih besar untuk menjambungkan dari inverter ke aki. Ini pakai yang punyanya si ini, Sian Kenzi 10 mm. Nah, ini terminalnya nih kemarin kan kebakar, jadi belum sempet kita ganti. Nah, ini ojak ini patah nih, harus kita tukar terminal ini dengan yang lebih gede biar si jumper akinya nih masuk ya. Kalau ini kekecilan, dengan jumper yang ada harus ngikutin mungkin ukuran terminal M berapa ya, 8 apa M6 ya kalau yang gede gitu. Nah, yang keduanya ini kalau pakai jepitan
buaya seperti ini katanya nggak recommended ya, harusnya dipakai mur aja untuk menggabungkan kabel inverter ke aki. Karena ini cuma testing aja nih, takut over voltage karena 800 watt peak ngecas 120 ampere satu baterai aki doang. Jadi kita manfaatkan. Nah, bisa nih. Ini lagi proses recovery karena beberapa hari ini si akinya nggak mau ngecas. Sementara voltage kita cek dia stabil, bisa di atas 12,5. Nah, kemungkinan katanya karena ini kutub-kutubnya ada kristalisasi sulfatnya gitu ya, jadi penyumbatan. Jadi kita lagi nyoba pakai alat yang katanya desulfator, tapi ini efektif enggak, wallahu alam. Nah, untuk kasus aki yang seperti itu katanya harus pakai desulfator. Bener apa enggak? Wallahu alam. Nah, setelah kita tes inverter MSW gelombang kotak bisa buat nyalain rice cooker, kita akan tes apakah si gelombang kotak ini juga bisa menyalakan coffee maker 600 watt. Harusnya sih sama ya, karena ini cuma memanaskan gitu, bukan untuk seperti kipas angin, pompa yang ada kumparan elektriknya lah gitu ya. Oke, kita tes. Bismillah. Nyala. Kita tes apakah nggak mau ya. Nah, jadi inverter yang bukan gelombang murni dia nggak bisa untuk menyalakan coffee maker ternyata. Entah itu wattnya kurang atau apanya lah. Yang jelas ini nggak mau nih. Tuh, nggak mau nyala. Jangan jebol lagi ya. Oke, selesai. Nah, jadi kalau rice cooker dia bisa. Kita akan tes ini apakah rusak. Coffee maker udah colok ke on grid. Bismillah. Nah, nyala. Dipakai inverter kotak, dia nggak mau, harus pakai MSW. Tapi kalau rice cooker ini masih bisa pakai inverter kotak. Persiapan menghadapi resesi, belajar ngerebus singkong dengan energi surya pakai rice cooker yang rombengan. Oke, kita siapin. Oke, singkong rebus udah mateng, kopi udah siap, resesi gak usah khawatir selama kita masih. Oh, ini nih over mateng 454 watt hours alias 0,4 kWh. Kayaknya sih 200-300 watt hour. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jam 2 dini hari. Kita lihat kondisi aki 12.7. Aki bekas udah hampir setahun kita pakai, voltage-nya masih tinggi ya.